Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kholat min qablikum sunanum fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin, yang artinya sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Oleh karena itu berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Ayat itu mengingatkan kepada kita tentang pentingnya belajar dari masa lalu, tentang pentingnya belajar dari sejarah, karena melalui sejarah kita akan menjadi bijaksana. Bijaksana dalam mengatasi berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita, baik kehidupan pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita benar-benar sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu berupa wabah pagebluk COVID-19, di mana wabah ini mengingatkan kepada kita tentang peristiwa yang pernah terjadi 100 tahun yang lalu berdasarkan sumber-sumber sejarah, yaitu pandemi flu Spanyol yang menggemparkan dunia, tepatnya pada akhir tahun 1918 sampai tahun 1919 miladiah. Para ahli sejarah memperkirakan jumlah korban di seluruh dunia itu berkisar 50 juta jiwa. Dan ini sungguh merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan korban Perang Dunia yang pertama. Sedangkan di Hindia Belanda, sebutan Indonesia tempo dulu, menurut catatan sejarawan Colin Brown dalam artikelnya berjudul The Influenza Pandemic of 1918 in Indonesia, setidaknya telah menelan korban sebanyak 1,5 juta jiwa. Nah, tingginya angka korban flu Spanyol di Indonesia pada saat itu sebetulnya tidak lepas dari 3 hal utama. Yang pertama adalah lambatnya respon pemerintah. Yang kedua, adanya pengambilan kebijakan kesehatan yang tidak efektif. Dan yang ketiga, banyaknya orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi sulit itu. Diberitakan dalam sumber-sumber kolonial bahwa pada awal kemunculan pandemik flu Spanyol di Indonesia, itu dianggap oleh pemerintah kolonial sebagai influenza biasa yang sama sekali tidak berbahaya. Sehingga pada saat itu Dinas Kesehatan Hindia Belanda pun terlihat pasif dalam menangani pandemi itu. Padahal pada saat itu dengan kemajuan komunikasi, meskipun tidak seperti sekarang ini, seharusnya pemerintah kolonial Belanda paham betul bahwa pandemi serupa sudah menelan jutaan korban, baik itu di Eropa maupun di Amerika. Nah, bahkan pada saat itu terjadi salah kaprah dalam diagnosis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Hindia Belanda. Jadi Dinas Kesehatan Hindia Belanda pada saat itu menganggap bahwa flu Spanyol itu sebagai kolera
karena gejala awalnya hampir sama. Selanjutnya, atas rekomendasi dari Dinas Kesehatan Hindia Belanda, diadakan vaksinasi kolera secara besar-besaran di sejumlah daerah. Sehingga tindakan ini tentu saja tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rendahnya literasi dan buruknya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan pada saat itu membuat banyak pihak menganggap bahwa pandemik itu merupakan bagian dari kutukan dan hukuman, sehingga langkah yang diambil kerap tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan atau kaidah-kaidah medis. Nah, misalnya ini terjadi di Solo. Pada saat itu masyarakat membakar kemenyan dan menyiapkan bunga staman sambil menyebut-nyebut Sunan Leben. Mereka juga mengharuskan minum air kelapa muda. Nah, ritual itu dipercaya membuat tubuh menjadi kebal. Namun bagaimana kenyataannya? Nah, ternyata itu tidak terbukti ampuh. Hanya dalam beberapa minggu, jumlah korban flu Spanyol di Solo meningkat tajam, mencapai lebih dari 5.000 korban jiwa. Kemudian di Kudus dan di Medan, orang-orang Cina pada saat itu menggelar prosesi arak-arakan selama beberapa hari. Tujuannya adalah menangkal flu Spanyol yang semakin masif. Ternyata ritual itu justru menjadi klaster-klaster baru penyebaran flu Spanyol. Nah, ketika serangan virus ini mencapai puncaknya antara bulan Desember sampai Januari 1919, beberapa pihak juga memanfaatkan situasi untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Jadi pada saat itu banyak dokter yang menaikkan tarifnya hingga berkali-kali lipat. Nah, seiring dengan jumlah korban yang terus berjatuhan di Hindia Belanda, permintaan peti mati juga semakin meningkat. Para pembuat peti pada saat itu memanfaatkan situasi untuk mengeruk keuntungan dengan menaikkan harga berkali-kali lipat. Dan mereka hanya memproduksi peti mati ukuran besar karena keuntungan yang didapat akan jauh lebih banyak. Nah, di sisi lain rakyat pada saat itu dilanda kelaparan karena tidak ada gerakan dari pemerintah maupun dari swasta untuk penyiapan sembako. Kemudian pada saat itu juga semua rumah sakit penuh dengan pasien. Keterbatasan dokter menyebabkan pemerintah kolonial Belanda terpaksa mengirimkan mahasiswa Stovia di Batavia ke banyak daerah. Bahkan menurut catatan kolonial Wikblad tahun 1919, dikabarkan bahwa seorang dokter itu menangani lebih dari 800 pasien pada masa-masa mencekam itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat itu Dewan Rakyat sama sekali tidak pernah menjadikan wabah flu Spanyol itu sebagai bahasan utama. Hanya saat itu tercatat ada seorang dokter namanya Dr. Abdur Rifai yang juga merupakan anggota Dewan Rakyat yang bersuara lantang. Ia mengkritik lambatnya respon pemerintah dalam menangani pandemi itu. Nah, kemudian pemerintah memang bereaksi dengan membentuk influenza komisi dan menerbitkan 2 buku yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tentang penangkalan dan penanganan flu Spanyol ini. Akan tetapi tindakan itu baru diambil ketika pandemi flu Spanyol mulai hilang. Dan sudah kadung jutaan penduduk pun terlanjur menjadi korban dari flu Spanyol ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah memang kerap berulang dengan pola yang berbeda. Namun yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita merespon dan mengantisipasinya. Memetik apa yang ada di dalam peristiwa sejarah
Sebagaimana firman Allah yang sudah saya sebutkan tadi, peristiwa yang telah lalu sebelum kamu itu adalah sunnah-sunnah Allah. Maka berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana nasib orang-orang yang mendustakannya. Sejarah memang selalu menjadi guru terbaik dalam banyak situasi. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tetap sehat, seger kewarasan, semoga ujian ini segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.